ya. Sistem Sudah, Ibu. integumen yang disebut sistem integumen itu di sini adalah bagian dari organ tubuh yang sifatnya yang fungsinya adalah proteksi dan yang sifatnya proteksi. Apa aja sih sistem integumen itu? Yaitu mulai dari kulit, rambut, lalu kuku ya. Nah, nanti kemarin kita udah belajar di kulit itu ada reseptor sensorik baik untuk raba, tekan, getar, dingin, panas itu ya. Itu salah satu fungsi dari kulit. Nah, ini si kulit ini, integumen ini sebenarnya dia melindungi baik kulit, baik rambut, baik kuku, itu semua melindungi tubuh kita dari dari hazard tuh, dari bahaya ya, bahaya dari lingkungan. Lalu kulit ini juga integumen ini juga membantu tubuh kita untuk menjaga suhu tubuh supaya suhu tubuh kita ini selalu dalam keadaan normal, itu 36,5 sampai 37,5. Lalu kalau kulit khususnya kemarin sudah kita pelajari bahwa punya berperan sebagai organ sensorik ya, mempunyai beberapa reseptor sensorik, misalnya reseptor panas, reseptor dingin, reseptor getar, reseptor tekan, raba dan lain-lain ya. Habis itu juga sebagai kulitnya juga sebagai organ untuk ekspresi, membuang zat-zat sisa ya lewat keringat ya. Keringat itu buat menstabilkan suhu tubuh, juga sekaligus mengekspresi kelebihan air dan zat-zat terlarut yang sudah zat sisa, itu waste product ya. Lalu juga kulit ini juga membantu sintesis vitamin D ya, dan menyimpan lemak ya pada jaringan adiposa. Nanti kita lihat gambarnya aja. Nah, ini ya. Nah, ini kulit ya. Kulit itu ada lapisan epidermis, dermis, dan subcutaneus. Dermis itu isinya adalah sel-sel kulit, berlapis-lapis sel kulit. Ada 5 lapis sel kulit di sini ya, 5 lapis dari stratum spinosa, stratum corneum sampai stratum basale. Nah, ini kulit ini selalu berganti, setiap kurang lebih 3 minggu dia berganti. Jadi dari sel yang bawah tumbuh ke atas, nanti yang bawah terus saja, begitu sepanjang hidup kita ya. Lalu yang dermis ini di sini ada pembuluh darah ya, baik arteri vena, ada kelenjar kelenjar keringat, lalu ada folikel rambut, ada kelenjar minyak. Jadi kelenjar minyak atau kelenjar sebasea ini selalu menempel pada folikel rambut ya. Lalu ada beberapa reseptor, kemarin reseptor sensorik nih ya, ada yang untuk nyeri, ada yang untuk panas, dingin, tekan, dan lain-lain. Lalu di lapisan yang terdalam adalah subcutaneus, itu isinya adalah pembuluh darah dan jaringan adiposa, yang bulat-bulat ini jaringan adiposa atau lemak. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melindungi organ-organ di bawahnya lagi ya. Jadi kalau kalian bisa mencubit tuh, yang dicubit itu bukan otot, tapi yang dicubit adalah ya ini, dari epidermis sampai lapisan subcutaneus. Nah, ini lebih jelasnya lagi ya. Nah, di sini ini banyak di lapisan dermis banyak reseptor ya, terutama reseptor mekanoreseptor dan termoreseptor. Kalau termoreseptor itu terhadap panas dan dingin, mekanoreseptor itu terhadap sentuhan raba halus, raba tekan, dan nyeri. Nah, jadi kita langsung aja belajar ini nggak usah lah ya, ini fisiologi sebenarnya ya, karena kita sulit membicarakan patofisiologi kalau fisiologinya nggak dibahas. Ternyata kamu nggak ada kuliah fisiologi, itu yang saya bingung, gimana kenapa nggak ada kuliah fisiologi. Integumen. Nah, ini adalah patologi kondisi penyakit yang ada di sistem integumen ya. Nah, ini bukan bikinan saya. Jadi ini dari textbook ya, dari textbook dibikin pointersnya tentang patologi pada sistem integumen. Jadi yang paling ringan itu patologi itu adalah abrasi. Abrasi itu abrasi itu kayak bahasa Indonesia abrasi itu seperti lecet gitu ya, bukan lecet, terkelupasnya permukaan kulit gitu ya. Kalau misalnya cuman di lapisan
epidermis nggak akan luka ya, tapi kalau terkelupasnya itu sampai lapisan dermis di mana ada pembuluh darah, ada saraf, maka akan nyeri dan ada timbul luka gitu ya, apalagi kalau sampai lapisan subkutaneus. Nah, sekarang bisa karena macam-macam hal ya, karena misalnya alergi, infeksi menyebabkan gatal lalu digaruk tuh ya. Atau misalnya gigitan serangga gitu, itu abrasi ya. Pokoknya abrasi ini istilah umum ya, bahwa permukaan kulitnya terkelupas gitu ya. Tapi ini biasa terjadi pada bagian-bagian kulit yang sering bersentuhan dengan dunia luar, misalnya siku, lutut, itu kan kulitnya menjadi lebih tebal ya, karena lebih sering terjadi friksi pada lingkungan. Nah, sekarang ada abses. Abses ini bahasa umumnya adalah bisul gitu ya, bisul abses. Dia itu adalah infeksi di dalam kulit ya, yang biasanya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri Staphylococcus aureus itu ada di permukaan kulit kita ya. Nah, kalau apabila ada luka, nah dia akan masuk lalu menyebabkan infeksi di tempat tersebut. Nanti terbentuklah pus, atau pus itu nanah gitu ya, sehingga nanti timbul rasa nyeri. Ini abses. Nah, berikutnya ada furunkel. Furunkel itu sebenarnya infeksi seperti abses juga, tapi dia kecil-kecil karena terjadinya di folikel rambut ya, sehingga kecil-kecil sekali, jadi bintik-bintik gitu ya, lesinya terlihat bintik-bintik kecil. Jadi kalau abses tadi dia besar, diraba, ada masanya, diraba nyeri. Kalau furunkel ini kecil-kecil karena dia infeksinya ada di folikel rambut. Lalu ada juga disebut karbunkel. Karbunkel ini adalah gabungan beberapa furunkel. Jadi kalau misalnya ada beberapa folikel rambut yang berdekatan mengalami infeksi oleh Staphylococcus aureus, nanti kalau bergabung, infeksi yang meluas bergabung dari beberapa folikel rambut, maka akan terjadilah yang kita sebut karbunkel. Ya, jadi sama sih, masih abses juga, tapi ukurannya lebih kecil daripada abses. Lalu ada akne. Akne tahu dong ya semua, akne vulgaris itu adalah jerawat ya. Jerawat itu apa sih sebenarnya? Jerawat itu sebenarnya ya pada folikel rambut kita itu ada tadi kelenjar sebasea. Kita balik ke gambarnya tadi deh biar enak neranginnya. Tadi ya. Kita lihat gambar yang tadi mana ya. Nah, ini ya gambar ini. Ini ada folikel rambut nih ya. Folikel rambut itu kan sampai lapisan dermis. Di samping folikel rambut itu selalu ada kelenjar sebasea. Kenapa sih? Ya, kelenjar sebasea itu menghasilkan sebum atau minyak atau lemak ya. Untuk fungsinya sebenarnya untuk melapisi rambut, melapisi kulit supaya nggak kering gitu ya. Supaya nggak kering dan cepat rusak. Nah, si kelenjar sebasea ini menghasilkan sebum itu kadang-kadang di sini nih di permukaannya ini tersumbat gitu ya, tersumbat sehingga padahal si kelenjar sebasea ini selalu mengeluarkan produknya sebum atau lemak atau minyak gitu, sehingga tertumpuk di dalam. Tertumpuk di dalam, apabila ada bakteri dia akan di sini mudah terjadi infeksi. Tadi kalau infeksinya satu jadi furunkel kecil-kecil. Kalau beberapa folikel bergabung jadi satu sama-sama infeksi maka menjadi karbunkel. Kalau besar lagi kita sebut abses ya. Nah, kalau pada akne itu sama ya, pada akne itu hampir seperti furunkel atau karbunkel. Nah, ini terjadi biasanya di daerah wajah, di mana daerah wajah, punggung, bahu itu kelenjar sebaseanya lebih banyak dibandingkan bagian kulit lainnya, sehingga mudah terbentuk akne vulgaris atau jerawat itu ya. Jadi jerawat itu begitu. Jadi untuk perempuan misalnya yang suka pakai make up harus membersihkan make upnya sebersih mungkin, kalau enggak supaya tidak menyumbat tempat keluarnya produk kelenjar sebasea, itu sebum, minyak ini untuk keluar. Dia minyak itu keluar untuk melapisi rambut dan melapisi kulit sebenarnya ya, supaya tidak kering dan sebagai agen bakteriostatik atau untuk mengurangi bakteri yang ada di permukaan kulit kita.
balik lagi ke yang ini tadi. Nah ya, ini akne nih biasa ada di wajah, di dada, di punggung dan di bahu. Kenapa di situ? Karena di situ memang folikel rambutnya banyak kelenjar sebasianya gitu ya, sehingga paling banyak menghasilkan sebum atau kelenjar atau minyak gitu dibandingkan bagian kulit lainnya. Nah, ada lagi alopecia. Alopecia ini adalah tidak adanya folikel rambut biasanya paling sering ini alopecia ini ditujukan pada rambut di kepala ya. Jadi bisa mengakibatkan kebotakan. Atau kalau misalnya alopecia areata itu hanya di area-area tertentu. Jadi kayak pitak di kepala tapi sebagian gitu ya. Kalau alopecia saja itu keseluruhan botak lah ya. Tapi kalau alopecia areata itu hanya sebagian-sebagian, jadi kayak pitak gitu ya. Kalau orang awam bilangnya pitak. Nggak ada folikel rambutnya, bisa karena autoimun, bisa karena hormonal. Ini biasanya kalau hormonal biasanya terjadi pada laki-laki karena hormon estrogen, hormon testosteron. Lalu ini komedo itu adalah bagian dari akne tadi ya. Komedo ini apabila didiamkan ini lama-lama bisa menjadi menjadi akne tadi ya. Jadi komedo itu sebenarnya adalah tadi ya tempat keluarnya folikel rambut, keluar rambut di situ lalu tersumbat oleh baik karena sebum yang berlebihan banyak atau kotoran dari luar itu tersumbat sehingga membentuk bintik-bintik kehitaman, maka yang suka disebut blackhead gitu ya. Black dot, black head gitu, hitam-hitam itu. Ya, jadi itu sebenarnya adalah kelenjar folikel rambut yang tersumbat sehingga kelenjar minyaknya nggak bisa keluar. Lalu ada kista. Kista ini adalah suatu massa atau tumor yang sifatnya dia berbentuk kantong, lalu berisi cairan, baik itu yang cair atau semi cair atau padat, bisa macam-macam ya. Kista itu isinya macam-macam. Jadi bisa cairan jernih, serous, bisa yang mukoid misalnya terisi nanah, itu bisa terisi darah, bisa ya. Atau solid material itu bisa terisi kayak misalnya kista, saya jadi lupa ya kista apa. Yang kamu mungkin suka lihat videonya ya. Jadi kalau di kista itu isinya rambut. Aduh, saya lupa, mendadak lupa ya. Kista teratoma namanya. Jadi isinya rambut. Nah, itu yang suka dibilang, wah ini di apa namanya disantet nih, ada rambut gitu ya. Padahal itu kista ya. Jadi kista yang bisa berisi jaringan integumen ya. Jadi isinya rambut. Nah, kista itu biasanya rentan terhadap infeksi sehingga nanti bisa timbul infeksi ya. Nah, eksema itu eksim bahasa Indonesianya atau dermatitis bahasa kedokterannya ya. Jadi proses inflamasi pada kulit bisa disebabkan oleh alergi, bisa disebabkan oleh iritasi, bisa disebabkan oleh infeksi gitu ya. Alergi paling sering sih karena alergi biasanya ya. Jadi alergi atau karena iritasi zat kimia itu apa contohnya? Bisa skincare, bisa lotion gitu ya, bisa karena obat-obatan, salep ya, atau bisa karena garukan aja, atau misalnya sun exposure atau apa terpapar matahari terlalu lama ya. Bisa akut, bisa kronik. Bisa kronik nih kalau terutama alergi nih. Kalau alergi itu bisa kronik. Nah, sekarang biasanya dia akan merah. Kenapa merah? Karena pembuluh darah kapiler di bawah kulit tadi di lapisan dermis itu melebar sehingga tampak merah. Biasanya disertai rasa gatal. Kalau sampai gatal dan digaruk dan luka, maka timbul infeksi gitu ya. Jadi tadinya ini dia nggak ada infeksi bisa ya, tapi terus kemudian ada infeksi sekunder ya, ada lesi sekunder, ini lesi primer nih ya. Lalu ada lagi yang kita sebut hemoragik. Hemoragik itu adalah pecahnya pembuluh darah ya, di mana aja sih sebenarnya ya, tapi bisa juga terjadi di kulit. Contohnya nih adalah misalnya
akibat benturan ya. Benturan itu timbul memar. Nah, memar itu adalah pecahnya pembuluh darah di dermis sehingga darah yang keluar dari pembuluh darah itu akan tersebar di lapisan dermis sekitarnya sehingga tampak dari luar itu kebiruan ya. Lama-lama nanti hilang sih ya, terresorpsi oleh darah pembuluh darah sendiri. Lalu ada yang kita sebut ekimosis. Ekimosis ini sama ya, hemoragik, proses hemoragik, proses pecahnya pembuluh darah di kulit ya, terus warnanya biru kehitaman gitu, atau sama dengan memar tadi, ekimosis ya, kita sebut ekimosis. Lalu ada petechia, petechia sama, pecahnya pembuluh darah tapi dia kecil-kecil gitu ya, bentuknya bintik-bintik. Nah, contohnya pada demam berdarah. Demam berdarah itu kan ada bintik-bintik ya, bintik-bintik itu sebenarnya pecahnya kapiler di kulit ya akibat infeksi virus dengue. Jadi minut itu kecil, pinpoint ya, kayak titik-titik gitu ya, hemorrhagic spot of the skin. Lalu ada hematom. Hematom itu apa? Sama, pecahnya pembuluh darah, tapi darahnya banyak sehingga membentuk massa, membentuk benjolan gitu. Jadi kalau diraba kulitnya, kalau tadi ekimosis dan petechia, kalau kita raba kulitnya rata aja sama ya. Jadi dia kayak seperti pecah pembuluh darah, lalu dia merembes di lapisan epidermis ya. Sedangkan hematom ini pecahnya pembuluh darah biasanya lebih besar pembuluh darahnya sehingga perdarahannya lumayan banyak, sehingga dia akan menggumpal di dalam di bawah kulit, jadi membentuk massa. Kalau diraba membenjol, kalau diraba itu teraba membenjol ya. Jadi makanya dibilang localized collection of blood trapped under the skin. Jadi kumpulan darah yang terjebak, terlokalisasi di bawah kulit ya, biasanya karena trauma ya, misalnya terbentur dengan keras gitu ya, paling sering itu. Jarang hematoma ini karena pembuluh darahnya pecah sendiri tanpa ada trauma. Hirsutism itu adalah excessive growth of hair. Jadi baik tumbuh rambut di permukaan tubuh yang berlebihan ya. Tuh. Di unusual places. Kalau yang usual places itu kan rambut kepala, rambut ketiak, rambut pubis atau kemaluan, rambut misalnya kalau laki-laki ya kumis, jenggot, jambang. Nah, kalau hirsutism ini di tempat lain ya. Jadi biasanya di seluruh tubuh, di tangan, di punggung, gitu, di dada, pada perempuan biasanya, karena ini seringnya karena adanya hormon imbalance dari hormon. Lalu ada kita sebut impetigo. Impetigo itu adalah infeksi bakteri pada kulit ya. Sama sih seperti tadi ya, seperti pustul, dia tampilannya pustul ya, kalau kecil furunkel, karbunkel gitu. Tapi kalau impetigo ini terjadi di seluruh tubuh kita ya, di seluruh tubuh. Ya. Jadi nggak localize di satu tempat karena misalnya infeksi di mana kayak tadi acne itu kan cuma di wajah gitu ya, mungkin juga cuma satu, tapi impetigo ini terjadi di seluruh tubuh. Jadi infeksi dari bakteri ya yang ada di seluruh permukaan kulit kita. Lagi ada psoriasis. Psoriasis ini adalah salah satu penyakit autoimun ya, karena autoimun imunnya overaktif ya, hiperaktif imunnya. Nah, si imunnya hiperaktif ini menyebabkan pergantian kulit itu lebih dipercepat. Jadi kulit kita ini tadi yang lapisan epidermis itu kan lapisan bawah selalu akan berkembang menjadi lapisan atas, nanti yang paling atas terbuang gitu ya. Setiap hari itu seperti itu terjadi ya. Nah, psoriasis ini kejadian pergantian kulit ini dipercepat sama dia sehingga kulit itu nampak bersisik. Bahkan bersisik terus kadang-kadang sisiknya itu kayak lepas-lepas sendiri gitu ya. Jadi orang dengan psoriasis ini luka. Nah, selain bersisik kulitnya juga nampak kemerahan dan biasanya gatal sehingga sering digaruk dan mudah luka, terus timbullah infeksi sekunder karena sejatinya di permukaan kulit kita ini banyak bakteri dan banyak jamurnya ya yang hidup di situ. Kalau digaruk luka pasti akan menimbul, mereka akan masuk ke dalam luka tersebut, akan menyebabkan infeksi. Nah, psoriasis ini seperti itu ya.
psoriasis ini biasanya karena dia penyakit autoimun, bisa secara genetik diturunkan, nggak harus ya. Lalu biasanya dia tercetus, paling sering tercetus karena anxiety, karena kecemasan, karena stres, depresi. Maka orang-orang psoriasis ini timbul penyakit bukan timbul, dia punya penyakit psoriasis, tapi lesinya itu mulai timbul parah kalau dia stres gitu ya. Nah, biasanya kita kasih obat-obatan topikal itu yang dioleskan, kortikosteroid ya. Tapi karena dia adalah autoimun, berarti kan sepanjang hidupnya dikasih nih kalau lagi kumat gitu ya, lagi kambuh. Nah, hati-hati penggunaan kortikosteroid jangka panjang ini punya efek terhadap organ-organ tubuh lainnya. Nah, juga biasanya dikasih suplemen vitamin D, dikasih disinari dengan ultraviolet, lalu dikasih air garam ya seperti NaCl tuh ya. Lalu yang membuat supaya gejalanya mereda gitu ya. Lalu ada skabies. Skabies ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi parasit Scabies scabiei. Nah, itu bentuknya yang belakang itu. Kalau orang bilang tuh kutu ya, kutu. Jadi dia itu spesifiknya gejalanya adalah gatal yang lebih dominan di malam hari. Kenapa malam hari lebih gatal? Karena parasit ini lebih aktif di malam hari. Di malam hari itu dia aktif sehingga menimbulkan rasa gatal. Ya, itu yang sebelah kiri itu lesi kulitnya nampak biasanya bercak-bercak merah seperti itu dan sangat gatal ya. Lalu skabies ini biasanya sangat mudah menular ya. Biasanya ini orang-orang timbul pada orang-orang yang hidup misalnya di kos, di asrama, ya, di pesantren. Jadi dia sangat mudah menular sehingga kalau orang sakit hampir keseluruhan pasti sakit kalau apalagi pakai alat mandi atau spraynya bersamaan. Lalu yang berikutnya adalah jadi lesi kulit itu dibagi menjadi dua klasifikasi ya, lesi primer dan lesi sekunder. Lesi primer itu artinya lesi kelainan kulit terjadi yang pertama kali ya. Lalu misalnya nih tadi infeksi parasit skabies gitu ya, kan gatal tuh bercak-bercak kemerahan, kan gatal, lalu digaruk timbul luka, lalu timbul infeksi, nanti timbul abses gitu. Nah, abses itu kita sebut lesi sekunder ya, yang primernya tadi infeksi skabies ya. Jadi infeksi sekunder itu adalah infeksi primer yang berkembang menjadi lesi primer yang berkembang menjadi lesi lainnya lagi gitu ya. Biasanya karena digaruk, karena trauma atau timbul ada infeksi sekunder. Nah, tinea ini adalah jamur ya, infeksi jamur. Bisa di kepala, bisa di badan, bisa di kaki ya, bisa di tangan. Nah, ciri khasnya tinea infeksi jamur ini adalah gambarannya tuh ringworm. Jadi dia itu melingkar bulat-bulat begini, nanti paling jelas tuh bagian pinggirnya merah ya, bagian tengahnya pucat. Biasanya kecil-kecil dulu, nanti makin lama makin lebar, nanti ini kayak gini nih udah bersatu nih, udah gabung dari beberapa. Nah, spesifiknya tuh dia lebih gatal pada waktu berkeringat. Nah, yang sebelah kiri, nah ini yang sebelah kanan adalah lesi primer, berarti lesi yang disebabkan oleh infeksi jamur yang bentuknya gini ya, ringworm merah ya. Sedangkan yang kiri itu sudah ada lesi sekunder nih karena gatal, digaruk sehingga luka, ya, timbul luka, timbul krusta ya atau jaringan-jaringan yang kering ini. Nah, ini udah timbul lesi sekunder. Nah, sekarang nah ini ada tinea barbae. Tinea barbae itu adalah jamur yang timbul nih di daerah dagu nih ya, tempat tumbuhnya jenggot. Lalu tinea corporis itu tinea yang ada di badan. Corporis itu badan, corpus itu badan. Lalu tinea pedis itu kaki ya. Berarti jamur yang ada di kaki atau sering disebut penyakitnya athlete's foot. Ya, ini biasanya karena pakai kaos kaki berkeringat lama nggak diganti-ganti gitu ya. Lalu tinea versicolor ini kalau orang awam bilang panu ya, karena kenapa versicolor? Karena kalau pada orang kulitnya
kita gelap, dia penampakannya putih. Tapi kalau pada orang yang kulitnya putih, penampakannya, penampakan bercak-bercaknya lebih gelap daripada kulit yang normal. Ada tinea cruris. Tinea cruris ini infeksi jamur yang mengenai kaki ya, mulai dari paha sampai kaki ya. Kalau yang tadi tinea pedis ini hanya hanya di pergelangan kaki ke bawah. Ada leksi yang kita sebut ulkus. Ulkus itu adalah rusaknya lapisan kulit mencapai dermis ya, mencapai dermis. Nah, ini bisa karena luka, bisa karena bisa karena trauma atau luka, bisa karena zat-zat kimia yang sifatnya kaustik basah atau asam, bisa karena panas atau dingin ya, bisa karena penyakit-penyakit pada pembuluh darah di dermis, bisa karena kanker, bisa karena obat-obatan, bahkan bisa karena infeksi. Ada juga yang disebut pressure ulcer, artinya ulkus yang terjadi, kerusakan kulit yang mencapai dermis yang terjadi karena tekanan. Biasanya ini pada pasien-pasien yang berbaring lama, misalnya orang stroke yang udah lumpuh ya, atau misalnya orang koma, maka disebut ulkus decubitus ya, disebutnya ulkus decubitus. Maka kalau pada orang yang berbaring lama harus diubah-ubah posisi tidurnya supaya biasanya ini kalau orangnya tidur terlentang terus, ulkus decubitus ini munculnya di punggung, di pinggang, di pantat, itu yang paling sering ya. Nah, kalau orang ini susah sembuhnya ya, maka orangnya harus kadang miring kiri, miring kanan, telentang ya. Jadi harus ganti-ganti posisi supaya tidak timbul ulkus decubitus. Nah, urtikaria ini adalah reaksi alergi ya di kulit ya, reaksi alergi di kulit ditandai dengan nampak kemerahan dan bagian yang alergi itu timbul bentol gitu ya, bentol itu urtikaria. Biasanya gejalanya adalah gatal. Bisa karena cuaca, bisa karena suhu lingkungan, bisa juga karena makanan, bisa karena sesuatu yang ditempelkan di kulit gitu ya. Dan verruca ini kalau bahasa awamnya adalah kutil ya. Verruca itu adalah pertumbuhan lapisan epidermis yang berlebihan. Ya, jadi epidermal growth ya, bisa disebabkan oleh karena virus ya. Nah, biasanya ini paling sering ya ada macam-macamnya. Plantar warts itu artinya yang suka muncul di telapak kaki, telapak tangan, ada juvenile wart, ada venereal warts ini di alat kelamin, lalu ada lagi. Nah, caranya biasanya ini dibuangnya dengan pakai cryosurgery. Cryosurgery itu adalah bedah dengan menggunakan suhu ekstrim yang sangat dingin, biasanya pakai nitrogen cair atau electrocauter. Ini berarti dibuang dengan kauter ya, dengan listrik, dengan aliran listrik yang panas atau dengan cairan asam ya, jadi dibuangnya dengan itu. Nah, tapi apabila virusnya masih ada, biasanya they may regrow, bisa tumbuh lagi gitu ya. Ada vitiligo. Nah, vitiligo ini adalah hilangnya pigmen kulit setempat gitu ya. Jadi misalnya, banyak nih biasanya vitiligo itu paling sering terdapat di wajah sama di bagian nih jari-jari ini. Nanti dia mulainya dari situ ya. Lalu biasanya meluas ya. Jadi pada kulit seperti kita ketahui pada kulit tadi ada sel melanosit. Sel melanosit ini menghasilkan melanin. Melanin itu adalah pigmen kulit ya. Nah, melanin ini fungsinya apa? Melanin ini fungsinya melindungi kulit dari radiasi ultraviolet tuh ya. Jadi kalau kenapa sih orang Afrika hitam, orang Asia itu kulit sawo matang, kenapa orang Eropa itu kulitnya putih? Karena sesuai sama tempat tinggalnya. Kalau di Eropa itu mungkin mataharinya tuh nggak sepanjang tahun. Kalau di Asia mataharinya sepanjang tahun, sehingga paparan sinar mataharinya akan membahayakan tubuh. Nah, si tugasnya melanin inilah yang mencegah radiasi ultraviolet, karena radiasi ultraviolet ini bisa menyebabkan kerusakan DNA sehingga timbul keganasan, penyakit kanker ya. Maka biasanya
tapi karena alat transportasi yang mudah, sekarang kan orang udah migrasi ya, ada orang Eropa yang tinggal di Afrika, ada orang Afrika tinggalnya di Eropa, jadi pada intinya pigmen melanin ini penting ya untuk melindungi tubuh kita, apalagi kalau tinggalnya di daerah tropis kayak Indonesia tuh, kalau dibikin pakai kosmetik yang memutihkan kulit itu berbahaya. Kenapa? Karena kita terpapar sinar mataharinya lumayan banyak gitu ya, sehingga nanti kalau si melanin ini dikurangi jumlahnya, maka radiasi ultraviolet akan lebih banyak terjadi pada tubuh kita kalau terpapar matahari gitu ya. Nah, kalau vitiligo ini nggak bisa disembuhkan ya, jadi dia si sel melanositnya dengan sendirinya berhenti menghasilkan melanin. Jadi, nanti ini makin meluas, biasanya makin meluas bahkan sampai ke seluruh tubuh. Tapi makan waktu bertahun-tahun ya, nggak cepat. Nggak usahlah belakangnya ya. Ini kalau biopsi itu adalah pemeriksaan mengambil sebagian jaringan. Nggak cuma di kulit ya, bisa di mana-mana. Tapi beberapa penyakit kulit perlu dibiopsi supaya tahu penyebabnya apa. Ada skin test. Skin test itu menggunakan media kulit untuk menguji apakah suatu zat itu menimbulkan reaksi alergi. Bisa obat-obatan, misalnya pada pasien yang mau disuntik antibiotik, tuh supaya kita tahu dia suntik antibiotik intravena apakah alergi apa enggak. Jadi kita skin test dulu, kita suntikan sedikit ke bagian subcutaneus, itu nanti kalau timbul reaksi alergi bentol merah itu berarti pasien tersebut alergi terhadap obat tersebut, jadi harus diganti obatnya gitu. Atau misalnya mau diperiksa MRI tapi pakai kontras yang disuntikan ke dalam pembuluh darah, jadi harus dites dulu orangnya alergi nggak terhadap zat tersebut. Atau misalnya makanan, minuman segala macam itu proteinnya diambilin lalu disuntikin ditusuk-tusuk ke kulit ya, dibikin kayak kotak-kotak itu, misalnya kotak yang pertama ini protein dari kacang, ini protein dari seafood, ini protein dari yang lain-lainnya, itu nanti dilihat kalau ada reaksi alergi berarti kita tahu orang ini alergi apa saja. Jadi itu makanan yang harus dihindari. Cryosurgery tadi ya, bedah dengan menggunakan suhu yang ekstrim dingin, itu alatnya pakai nitrogen cair. Lalu debridement ini adalah membersihkan luka ya. Kenapa luka harus dibersihkan? Karena apabila luka itu masih kotor, dia akan memperlambat proses penyembuhan, bahkan timbul infeksi sekunder. Ya, jadi harus dibersihkan. Yang dibersihkan apa aja ya, kotor. Misalnya kalau pada luka kecelakaan mungkin kotoran dari tanah, dari pasir, atau bahkan pecahan kaca, atau misalnya luka yang infeksi. Ya, luka yang sudah terinfeksi harus dibersihkan. Apa yang dibersihkan adalah jaringan-jaringan dari yang jaring-jaringan sudah mati, yang sudah rusak ya. Nanahnya dibuang, jaringan-jaringan yang sudah mati dibuang ya. Nah, supaya proses penyembuhannya lebih cepat. Ini nggak usah, udah. Ada insisi and drainase. Insisi and drainase ini biasanya contohnya pada abses. Abses itu adalah infeksi di dalam kulit yang dia besar gitu ya. Jadi ada kumpulan nanah di dalamnya, supaya biasanya makin besar makin nyeri ya. Nah, biasanya supaya bisa cepat sembuh itu biasanya kita insisi, kita lakukan sayatan pada abses tersebut supaya nanahnya bisa keluar ya, di drainase, dikeluarkan ya sampai bersih ya. Nah, setelah itu baru diberi obat sehingga abses akan cepat kembali sembuh lagi si jaringannya. Lalu skin graft ini adalah transplantasi kulit. Transplantasi kulit ini bisa misalnya pada operasi, misalnya pada kanker payudara, lalu dibuang payudaranya, lalu harus ditutupkan dengan kulit. Nah, biasanya ambil kulit dari paha, lalu ditempelkan di bekas operasi tadi. Jadi seperti itu. Allograft ini nggak usah, autograft sintetik dah, senograft, udah ya itu aja. Lalu kita itu yang integumen ya. Yang integumen sekarang kita membicarakan yang belum saya buka integumen.
tegunan semua ya. Sebentar. Saya belum buka ternyata. Bentar. Skeletal disorder, saya tadi udah buka. Ya ini. Sekarang kita yang skeletal disorder. Skeletal disorder ini ya kita bisa tahunya dari biasanya pemeriksaan X-ray ya, bisa juga dari aspirasi dari sumsum tulangnya atau biopsi tulang ya, itu bisa kita ketahui nanti apakah ada penyakit di skeletalnya. Saya nggak pakai ini sih nanti ya. Lupa saya pakai yang mana tadi. Skeletal disorder. Skeletal disorder. Oh ini dia. Ya, muskuloskeletal itu adalah otot dan tulang ya. Nah, pada keduanya bisa terjadi kondisi patologi juga. Nah, tapi kalau pada otot itu biasanya karena kelainan pada sarafnya sehingga otot-ototnya mengalami keadaan patologis. Sedangkan kalau tulang itu bisa berbagai macam penyebabnya, bisa karena gangguan metabolik, bisa karena genetik, bisa karena infeksi, bisa karena tumor, bisa karena trauma. Belum di slideshow. Nah, kalau ada yang kita sebut osteoporosis. Osteoporosis ini bisa primer dan sekunder. Osteoporosis ini adalah tidak seimbangnya antara absorpsi tulang dan formasi tulang. Jadi tulang kita ini ada dua jenis sel, osteoblast dan osteoklas. Osteoblast itu dia membuat membuat materi tulang, sedangkan osteoklas itu melisis atau menghancurkan materi tulang. Kenapa sih harus ada osteoblast dan osteoklas? Supaya pertumbuhan tulang ini selalu selalu terjadi sehingga tulang ini tumbuh dan normal. Matriksnya, jadi ada yang dibuang, ada yang dibentuk, ada yang dibuang. Nah itu selalu balance sebenarnya, tapi pada osteoporosis nih nggak balance, lebih banyak yang dibuang daripada yang dibentuk, sehingga dia matriksnya nggak kepadatan matriks tulangnya berkurang. Bisa karena kurangnya aktivitas fisik, bisa karena obat-obatan, tadi kortikosteroid ya, bisa karena kondisi menopause pada perempuan. Nah, ada penyakit lagi osteomalacia dan rickets. Osteomalacia dan rickets ini adalah tulangnya mengalami pelunakan ya karena gangguan mineral ya. Biasanya karena kurang kalsium atau kurang fosfat. Lalu ada juga penyakit Paget. Paget ini juga rusaknya struktur tulang ya, biasanya tulang pada tulang panjang, tulang belakang ya, dan tulang kepala. Nah, osteoporosis ini bisa primer. Primer itu bisa idiopatik, tidak diketahui sebabnya apa. Osteoporosis aja terjadi ya tanpa penyebab tertentu. Lalu bisa juga karena sebabnya adalah menopause ya, itu kita sebut primary osteoporosis. Nah, risk factor-nya apa? Faktor risikonya bisa karena genetik ya, biasanya ras Kaukasia atau kulit putih itu biasanya lebih cenderung mudah terjadi osteoporosis dibandingkan yang kulitnya lebih gelap. Lalu pada perempuan lebih sering terjadi dibandingkan laki-laki. Kalau pada orang yang physical activity-nya sedikit ya, rendah, aktivitas fisiknya juga bisa menjadi faktor risiko terjadinya osteoporosis.
Lalu bisa juga karena defisiensi hormon estrogen dan hormon kalsitonin. Bisa juga karena defisiensi vitamin D dan banyak lain lagi ya, banyak hal yang menyebabkan atau menjadi faktor risiko terjadinya osteoporosis. Osteoporosis juga bisa karena sekunder. Sekundernya apa biasanya? Karena gangguan penyerapan zat-zat gizi, tadi mau kalsium dan lain-lain. Bisa karena kelaparan yang berkelanjutan atau lama, bisa karena penyakit keganasan seperti multiple myeloma, bisa karena alkoholisme, ya, bisa karena obat-obatan seperti glukokortikoid, kortikosteroid, itu antasid, ya. Antasid yang mengandung aluminium itu juga kalau dikonsumsi terus-menerus akan menyebabkan, antasid itu obat emah, ya, bisa menyebabkan juga osteoporosis. Lalu bisa juga dosis besar heparin, obat-obat antiretroviral, ya, atau imobilisasi, ya, tidak banyak gerak gitu ya pada pasien-pasien yang tiduran, pasien-pasien koma, ini cenderung mudah mengalami osteoporosis juga. Nah, keluhan utamanya biasanya nyeri, ya, pain, ya. Terus lalu diikuti dengan mudah terjadinya fraktur atau patah, ya. Kalau pada vertebra biasanya fraktur kompresi. Jadi vertebra itu kan tumpuk-tumpuk, ya, torakal 1, 2, 3 sampai 12. Nah, itu saling menekan gitu sehingga dia patahnya itu patah karena tertekan. Bisa juga di hip nih, di panggul, ya, atau di pergelangan tangan yang paling sering pada orang tua nih, ya. Kalau jatuh paling sering frakturnya di paha atau di tangan, ya. Lalu osteomalasia tadi, ya, pelunakan dari matriks tulang itu karena defisiensi kalsium dan fosfat, ya. Nah, ini bisa karena gangguan hormonal, itu hiperparatiroidisme. Bisa juga karena kalau kalsium karena hiperparatiroidisme, kalau fosfat juga kekurangan fosfatnya oleh karena penyakit-penyakit pada ginjal. Nah, gejalanya apa? Sama, gejalanya nyeri, ya, lalu mudah terjadi fraktur atau patah, gitu ya. Jadi bisa menjadi kelainan bentuk tulangnya karena tulangnya tadi nggak padat, ya, nggak keras, ya, dilunak. Lalu ada juga pagetisis. Pagetisis ini sama, tulangnya juga menjadi lebih lemah, ya, lebih lunak, lebih mudah fraktur, sama, ya, nyeri juga. Gejalanya semua sama, ya, rata-rata nyeri dan mudah fraktur tulangnya. Terus ada lagi pagetisis, sama juga, ya, menyebabkan keluhan yang sama. Sudah, bentar dulu. Itu udah jam berapa? Kita sampai jam berapa sih? Izin menjawab sampai 16.40, Ibu. Gimana? Sampai 16.40. 16.40, ya, cukup, ya, buat presentasi 2 kelompok dan 2 kelas, ya. Ya udah, silahkan. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Kalau nggak ada, boleh kita ke presentasi dulu. Atau mau presentasi dulu deh, pertanyaan belakangan aja, ya. Takutnya waktunya nggak cukup untuk presentasi. Yuk, silahkan kelompok berapa? 9 dan 12, ya? Saya lupa kelompoknya. Izin menjawab, Bu, kelompok 13 sama 14. 13, 14. Oke, silahkan. Yuk. Yang moderator yang ini, ya, yang perhatikan waktunya, ya. Kalau memang waktunya udah habis, tolong stop. Atau mau habis, diingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Mila selaku dosen mata kuliah patofisiologi dan teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13. Next.
Sebelum memulai diskusi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 13. Yang pertama dari kelas A. Ada Sania Kansa, ada Vanessa Amelia, dan Vini Sarwatul Mufida. Kelompok 13B ada Tarisa Liani, Vina Julia Fabela. Next. Maka dari itu izinkan kelompok 13 untuk memulai presentasi. Kepada kelompok dipersilakan. Pengertian patofisiologi. Ungkapan patologi berasal dari bahasa Yunani pathos yang berarti emosi, gairah, atau rasa sakit, dan ologi yang berarti teknologi. Jadi, patologi adalah gambaran penyakit akibat perubahan bentuk dan karakteristik sel dan jaringan rangka. Next. Sedangkan pengertian sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari otot-otot muskuloskeletal dan tulang penyusun tulang skeletal. Otot adalah pengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak. Rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang. Menjaga bentuk. Fungsi tulang itu menjaga tubuh dalam bentuk, postur, dan lokasi, terbagi menjadi yang pertama ada kerangka tubuh, proteksi, ambulasi, dan mobilisasi, hematopoiesis, yang kelima deposit mineral. Next dulu belakangnya. Belum. Kata integumen berasal dari kata Latin integumentum yang berarti penutup. Integumen atau biasa disebut dengan pori-pori dan kulit adalah organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan orang-orang tentang lingkungan sekitar dan merupakan organ yang berukuran maksimal. Integumen adalah garis perlindungan pertama melawan bakteri, virus, dan mikroba, menawarkan keamanan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Kulit sebagai organ sensorik dalam contoh ini memiliki reseptor untuk menerima panas dan dingin, sentuhan, stres, dan rasa sakit. Next. Integumentary disorder atau gangguan pada sistem integumen. Dalam bahasa integumentary cancer dalam bahasa Indonesia adalah kanker integumen. DIWA ini merupakan penyakit kanker integumen yaitu kanker kulit. Definisinya yaitu kanker kulit, penyakit yang disebabkan karena berubahnya sifat-sifat penyusun sel kulit yang normal dan menjadi ganas. Bentuk kanker kulit dapat bermacam-macam seperti kecil, berdarah. Etiologinya, biasanya sel kanker terjadi karena rusaknya DNA. Sel kanker akan terus tumbuh dan membelah menjadi sel yang abnormal dan dapat meluas ke jaringan yang normal. Manifestasi klinis. Yang pertama, bentuknya tidak beraturan. Yang kedua, luka pada penyembuhan tidak sembuh dalam waktu lama. Ketiga, warna yang bervariasi dari satu ke satu yang lain, mayoritas coklat dan hitam. Dan yang keempat, umumnya berukuran lebih dari 6 mm. Diagnosisnya, prosedur diagnosis untuk kanker biasanya meliputi riwayat kesehatan, yang kedua anamnesis, yaitu melihat kulitnya, yang ketiga pemeriksaan dermoskopi, yang keempat pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan dengan cara staging, suatu proses supaya kita dapat mengetahui seberapa jauh kanker tersebut bermetastasis. Yang kelima ada pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan histopatologi dengan biopsi jaringan kulit yang mungkin mengandung sel-sel kanker. Lalu ada pengobatannya. Strategi pengobatan mungkin termasuk langkah-langkah berikut. Yang pertama ada terapi kanker kulit dibagi dari terapi pembedahan dan non-pembedahan. Terapi pembedahan yaitu pembedahan dengan eksesi, pembedahan menggunakan teknik non-surgery.
Dan terapi non-pembedahan yaitu fotodinamik, terapi, radiasi, serta kemoterapi. Lalu yang kedua ada bedah krio, yaitu pembedahan yang menghancurkan sel kanker dengan menggunakan cairan nitrogen. Yang ketiga ada operasi eksisi, yaitu dengan melakukan pengangkatan tumor dan jaringan di sekitar tumor. Lalu yang keempat ada operasi MOS, pembedahan dilakukan dengan pertumbuhan kulit, dihilangkan lapis demi lapis, pemeriksaan setiap lapisan di bawah mikroskop sampai tidak ada sel abnormal tetap. Lalu yang terakhir ada kuretase dan elektrodesikasi. Dan berlapis-lapis sel kanker dikikis menggunakan pisau melingkar dan kemudian digunakan listrik jarum untuk menghancurkan sel yang tersisa. Proses patofisiologi pada sistem muskuloskeletal. Berikut ini adalah beberapa penyakit pada sistem muskuloskeletal, yaitu yang pertama ada carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome ini suatu kondisi di mana tangan terasa kesemutan, nyeri, atau lemah. Sindrom ini terjadi ketika syaraf di pergelangan tangan tertekan atau stres. Lalu yang kedua ada patah tulang. Patah tulang ini keadaan di mana suatu tulang mengalami kerusakan sehingga fungsi atau bentuknya berubah. Yang ketiga ada rheumatoid arthritis, yaitu infeksi sendi karena perangkat kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Contoh penerapan proses patofisiologi pada sistem muskuloskeletal sebagai berikut. Carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome adalah suatu kondisi di mana tangan terasa kesemutan, nyeri, atau lemah. Sindrom ini terjadi ketika saraf di pergelangan tangan tertekan atau stres. Penyebab dari carpal tunnel syndrome adalah kompresi saraf pada pergelangan tangan. Tekanan pada saraf ini mungkin sebagai akibat dari banyak hal. Salah satunya yaitu patah tulang pergelangan tangan yang mengakibatkan pembengkakan di jaringan sekitarnya. Selanjutnya, faktor risiko carpal tunnel syndrome yaitu carpal tunnel syndrome ini umumnya terjadi pada wanita. Kedua, kondisi seperti diabetes meningkatkan risiko kerusakan saraf median. Ketiga, situasi pembengkakan bersama dengan rheumatoid arthritis dapat memiliki efek pada tendon pergelangan tangan. Lalu keempat, perubahan keseimbangan cairan tubuh. Kelima, keadaan tertentu termasuk menopause, obesitas, penyakit tiroid, serta gagal ginjal juga dapat meningkatkan risiko. Dan keenam, tempat kerja yang mencakup dengan perangkat bergetar atau pabrik. Selanjutnya. Gejala pada carpal tunnel syndrome ini ditandai dengan munculnya sensasi kesemutan, mati rasa di beberapa bagian tangan. Gejala carpal tunnel syndrome yang lain ibu jari yang melemah dan nyeri di dalam tangan atau lengan. Gejala lain yang mungkin muncul akibat CTS atau carpal tunnel syndrome ini pertama itu muncul rasa sakit pada lengan, kedua menjadi kurang sensitif terhadap sentuhan, ketiga pembengkakan, kekeringan, dan perubahan warna pada tangan, dan keempat kemampuan tangan atau jari yang terkena CTS akan berkurang seperti mengancingkan baju, mengetik, atau mengangkatkan sesuatu dengan jari. Selanjutnya. Lalu untuk pengobatan pada carpal tunnel syndrome ini bertujuan untuk mengurangi peradangan dan pembengkakan lorong karpal. Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan yang dapat diberikan kepada pasien carpal tunnel syndrome, yaitu yang pertama obat-obatan. Dokter yang dapat memberikan obat yang pertama ada obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Lalu kedua ada obat kortikosteroid. Next.
Selanjutnya ada tindakan medis, yang kedua operasi. Tujuan dari prosedur bedah ini adalah untuk mengurangi ketegangan dengan menggunakan pemotongan ligamen yang mendesak pada saraf median. Ada strategi pembedahan yang dapat dilakukan, terutama prosedur bedah endoskopi dan prosedur bedah terbuka. Yang pertama itu ada operasi endoskopi, yaitu dalam teknik pembedahan ini, dokter menggunakan alat seperti teleskop yang dilengkapi dengan kamera kecil atau endoskop untuk melihat bagian dalam terowongan karpal. Selanjutnya, dokter mulai mengurangi ligamen melalui satu atau sayatan kecil di tangan atau pergelangan tangan. Yang kedua ada operasi terbuka. Operasi terbuka itu dokter membuat sayatan di terowongan karpal dan ligamen untuk menghilangkan saraf. Next. Yang ketiga, perawatan mandiri. Untuk membantu proses penyembuhan, penderita carpal tunnel syndrome dapat melakukan hal-hal berikut. Istirahatkan tangan dari pergerakan berulang dan kenakan alat bantu hand splint. Terus ada komplikasi carpal tunnel syndrome. Ada banyak komplikasi yang bisa timbul karena carpal tunnel syndrome yang tidak kunjung hilang. Carpal tunnel syndrome dapat menyebabkan kerusakan permanen pada saraf pergelangan tangan sehingga tangan dan telapak tangan tidak dapat digerakkan. Nyeri yang berkelanjutan atau nyeri persisten dapat timbul pada manusia dengan carpal tunnel syndrome. Next. Komplikasi lain akibat operasi CTS diantaranya yaitu satu infeksi luka operasi, yang kedua pendarahan, yang ketiga jaringan parut pada daerah operasi, yang keempat cedera saraf. Next. Pencegahan carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome merupakan kondisi yang dapat dicegah. Beberapa upaya yang dapat Anda lakukan untuk mencegah kondisi ini sebagai berikut. Yang pertama ada hindari menekuk pergelangan tangan. Tangan yang menekuk bisa memicu CTS. Misalnya saat bekerja di depan komputer, sesuaikan posisi duduk dengan keyboard setinggi siku atau sedikit di bawah. Yang kedua ada istirahatkan pergelangan tangan. Beristirahat lebih sering untuk menghindari tekanan pada terowongan karpal selama gerakan atau aktivitas pergelangan tangan. Yang ketiga ada lakukan peregangan. Peregangan secara teratur dengan melenturkan pergelangan tangan dan melenturkan jari-jari. Yang keempat ada tidur dengan posisi pergelangan tangan yang harus tetap lurus. Posisi tersebut dilakukan untuk menghindari pergelangan tangan yang tertekuk. Lalu yang kelima ada gunakan sarung tangan. Saat bekerja di lingkungan seperti dingin, perlu memakai sarung tangan untuk menghindari tangan dingin. Suhu rendah dapat menyebabkan rasa sakit dan kaku pada tangan. Proses patofisiologi pada sistem integumen. Beberapa penyakit pada sistem integumen itu ada dermatitis atau eksim, herpes zoster atau cacar ular, dan melanoma. Dermatitis atau eksim merupakan penyakit kulit yang umumnya bersifat kronis atau jangka panjang, tetapi tidak berbahaya. Penyakit dermatitis dapat terjadi peradangan pada kulit yang menimbulkan gejala mengganggu seperti ruam kemerahan, serta kulit yang terasa gatal, kering, dan bersisik. Jenis-jenis dermatitis itu yang pertama dermatitis atopik. Ini dermatitis yang paling terjadi, biasanya terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Dan faktornya sendiri bisa karena faktor genetik, kulit kering, gangguan imun, atau karena faktor lingkungan. Kemudian dermatitis kontak. Dermatitis kontak juga terdiri dari dua jenis. Ada dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergi. Dermatitis kontak iritan biasanya terjadi ketika kulit mengalami iritasi akibat paparan bahan kimia tertentu yang merusak jaringan kulit. Misalnya dalam penggunaan deterjen atau cairan pembersih.
Kemudian selanjutnya ada dermatitis disidrotik. Next. Dermatitis dihidrotik itu ditandai dengan munculnya gelembung kecil berisi cairan di telapak tangan dan jari-jari telapak tangan atau kaki. Kemudian ada dermatitis nodular ditandai dengan munculnya ruam atau melepuh multiple diikuti oleh rasa gatal dan nyeri saat berpijak. Dermatitis ini umumnya terjadi pada pria berusia 55 sampai 65 tahun, tetapi bisa juga terjadi pada usia 15 sampai 25 tahun. Kemudian neodermatitis juga dimulai dengan rasa gatal yang nyata di tangan, kaki, di belakang telinga, di belakang leher, atau di alat kelamin. Rasa gatal juga dapat meningkat ketika sedang dalam keadaan tidur atau stres yang ekstrim. Dermatitis statis dimulai ketika pembuluh darah vena di kaki tidak dapat digunakan untuk mendorong darah kembali ke jantung. Kondisi ini menyebabkan cairan menumpuk di area kaki, sehingga menyebabkan pembengkakan dan nyeri. Kemudian dermatitis seboroid ditandai dengan munculnya sisik eksudatif kuning pada kulit. Dermatitis jenis ini biasanya terjadi pada kulit berminyak, termasuk kulit kepala dan wajah. Selanjutnya. Penyebab dermatitis. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan dermatitis atopik bagian dalam tubuh. Yang pertama ada riwayat penyakit keluarga. Warisan dalam keluarga merupakan faktor dalam perkembangan dermatitis seboroik antar generasi. Lalu yang kedua ada sistem imun yang sensitif. Seiring dengan faktor genetik, sistem kekebalan yang kurang aktif juga dapat berperan dalam peradangan kulit. Yang ketiga ada mutasi sel kulit. Mengurangi jumlah protein tertentu di lapisan kulit juga dapat menyebabkan dermatitis. Yang keempat ada kondisi kulit yang kering. Peradangan lebih mudah terjadi pada kulit yang kering. Yang terakhir ada perubahan hormon. Kadar hormon dalam tubuh juga dapat menyebabkan dermatitis. Selanjutnya. Berikut pemicu dermatitis dari luar tubuh. Yang pertama ada iritan, kedua ada alergen, yang ketiga peningkatan suhu, yang keempat keadaan yang memicu stres, yang kelima tumbuhan tertentu. Pengobatan dermatitis. Yang pertama, bisa dengan mengompres luka akibat dermatitis dengan air dingin atau es batu. Yang kedua, membersihkan diri atau mandi menggunakan air hangat. Yang ketiga, mengusahakan untuk tidak menggaruk kulit. Lalu yang keempat, menggunakan pakaian yang berbahan katun. Terus yang keenam, ada melakukan kegiatan yang menyenangkan atau hindari stres. Yang ketujuh, yang kelima menggunakan tea tree oil. Yang keenam menggunakan tea tree oil. Yang ketujuh menggunakan aloe vera. Lalu yang terakhir mengkonsumsi suplemen minyak ikan. Baik, selanjutnya dari kelompok 14. Anggota kelompok 14 ada Winda Anggraini, Yasmin Fahira, Yeni Chandra, Tia Swati. Next. Anggota kelompok 14 kelas B-nya ada Winda Astari Suharja dan Zahrotani Prabasiwi.
Next. Maka dari itu izinkan kelompok 14 untuk memulai presentasi. Kepada kelompok 14 dipersilakan. Sistem perkemihan. Next. Sistem perkemihan atau sistem urologi merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Fungsi utama sistem perkemihan pada tubuh adalah melakukan ekskresi dan eliminasi sisa-sisa metabolisme tubuh. Selain itu, terdapat beberapa fungsi tambahan. Yang pertama, sebagai regulator volume darah dan tekanan darah, dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan hormon eritropoetin dan renin. Yang kedua, sebagai regulator konsentrasi plasma dari beberapa ion, yaitu sodium, potasium, klorida, dan mengontrol jumlah kehilangan ion-ion lainnya ke dalam urin, serta menjaga batas ion kalsium melalui sintesis kalsiterol. Yang ketiga, sebagai stabilisator pH darah melalui kontrol jumlah pengeluaran hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang keempat, sebagai detoksifikator racun bersama organ hepar selama kelaparan melalui proses deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Next. Anatomi sistem perkemihan. Yang pertama itu ada ginjal. Lokasi ginjal berada di bagian belakang dari cavum abdominalis, area retroperitoneal bagian atas pada kedua sisi vertebra lumbalis 2, dan melekat langsung pada dinding abdomen. Pada umumnya, ginjal laki-laki lebih panjang daripada ginjal wanita. Struktur makroskopis ginjal. Secara anatomis, ginjal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ada kulit ginjal atau korteks. Pada kulit ginjal, terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah yang disebut nefron. Pada tempat penyaringan darah ini, banyak mengandung kapiler darah yang tersusun bergumpal disebut glomerulus. Tiap glomerulus dikelilingi oleh simpai Bowman dan gabungan antara gumpal di glomerulus dengan simpai Bowman disebut badan Malpighi. Penyaringan darah terjadi pada badan Malpighi. Glomerulus terlarut dalam darah akan masuk ke dalam simpai Bowman. Yang kedua itu sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal terdiri beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut piramid renal. Dengan dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut apex atau papilla renis. Mengarah ke bagian dalam ginjal. Satu piramid dengan jaringan korteks di dalamnya disebut lobus ginjal. Piramid antara 8 hingga 18 buah tampak bergaris-garis karena terdiri atas berkas saluran paralel atau tubuli dan ductus colligentes. Di antara piramid terdapat jaringan korteks yang disebut dengan kolumna renal. Pada bagian ini berkumpul ribuan pembuluh halus yang merupakan lanjutan dari simpai Bowman. Di dalam pembuluh halus ini terangkut urin yang merupakan hasil penyaringan darah dalam badan Malpighi setelah mengalami berbagai proses. Yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal, berbentuk corong lebar. Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang 2 atau 3 disebut calyx mayor, yang masing-masing bercabang membentuk beberapa calyx minor yang langsung menutupi papilla renis dari piramid. Calyx minor ini menampung urin yang terus keluar dari papilla. Dari calyx minor, urin masuk ke calyx mayor, ke pelvis renis, ke ureter, hingga ditampung dalam kandung kemih atau vesikula urinaria. Next.
Lalu yang B, struktur mikroskopis ginjal. Satuan struktural dan fungsional ginjal yang terkecil disebut nefron. Tiap-tiap nefron terdiri atas komponen vaskular dan tubuler. Komponen vaskular terdiri atas pembuluh-pembuluh darah yaitu glomerulus dan kapiler peritubuler yang mengitari tubuli. Dalam komponen tubuler terdapat kapsul Bowman serta tubulus-tubulus yaitu tubulus contortus distal, tubulus pengumpul, dan lengkung Henle yang terdapat pada medula. Kapsula Bowman terdiri atas lapisan parietal berbentuk gepeng dan lapis visceral. Langsung membungkus kapiler glomerulus yang bentuknya besar dengan banyak juluran mirip jari disebut podosit atau sel berkaki. Atau pedikel yang memeluk kapiler secara teratur sehingga celah-celah antara pedikel itu sangat teratur. Kapsula Bowman bersama glomerulus disebut corpuscle renal. Bagian tubulus yang keluar dari corpuscle renal disebut dengan tubulus contortus proximal karena jalannya yang berbelok-belok. Kemudian menjadi saluran yang lurus yang semula tebal kemudian menjadi tipis disebut ansa Henle atau lobe of Henle. Karena membuat lengkungan tajam berbalik kembali ke corpuscle renal asal. Kemudian berlanjut sebagai tubulus contortus distal. Lalu ada vaskularisasi ginjal. Ginjal mendapat darah dari aorta abdominalis yang mempunyai percabangan arteria renalis yang berpasangan kiri dan kanan dan bercabang menjadi arteria interlobaris kemudian menjadi arteri aquata. Arteri interlobularis yang berada di tepi ginjal bercabang menjadi kapiler membentuk gumpalan yang disebut dengan glomerulus dan dikelilingi oleh alat yang disebut dengan simpai Bowman. Di dalamnya terjadi peradangan pertama dan kapiler darah yang meninggalkan simpai Bowman kemudian menjadi vena renalis masuk ke vena cava inferior. Lalu ada persarafan ginjal. Ginjal mendapat persarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Anak ginjal atau kelenjar suprarenal terdapat di atas ginjal yang merupakan sebuah kelenjar buntu yang menghasilkan dua macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortison. Next. Selanjutnya ada ureter, terdiri dari dua saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya lebih dari 25, kurang dari 30 cm, dengan penampang lebih dari 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang diekskresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Ureter berjalan hampir vertikal ke bawah sepanjang fascia musculus dan dilapisi oleh pedonium. Selanjutnya ada vesika urinaria. Kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet, terletak di belakang sinusitis pubis di dalam rongga panggul. Dinding kandung kemih terdiri dari beberapa lapisan yaitu peritorium, lapisan sebelah luar, tunika muscularis, tunika submucosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Bentuk kandung kemih seperti kerucut yang dikelilingi oleh otot kuat berhubungan ligamentum vesika umbilicalis medius. Bagian vesika urinaria terdiri dari fundus, yang pertama ada fundus, yaitu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah bagian. Ini terpisah dari rektum oleh stratum rectocipacale yang terisi oleh jaringan ikat ductus deferens. Yang kedua ada korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga ada vertex, yaitu bagian yang maju ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesica umbilicalis. Next. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar.
Uretra pada laki-laki terdiri dari uretra prostata, uretra membranosa, dan uretra cavernosa. Lapisan uretra laki-laki terdiri dari lapisan mukosa atau lapisan paling dalam dan lapisan submukosa. Uretra pada wanita terletak di belakang sinusitis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas, panjangnya kurang lebih sampai 4 cm. Lapisan uretra pada wanita terdiri dari tunica muscularis atau sebelah luar, lapisan spongicosa merupakan plexus dari vena-vena, dan lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam. Muara uretra pada wanita terletak di sebelah atas vagina, yaitu antara klitoris dan vagina, dan uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi. Next. Selanjutnya ada fisiologi sistem perkemihan. Sebelum menjadi urin, di dalam ginjal akan terjadi 3 macam proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi atau penyaringan yaitu proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori atau podosit, tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Selain penyaringan, di glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus atau urin primer, mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Selanjutnya ada penyerapan kembali atau reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal, sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui 2 cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan tubulus proximal dan tubulus distal. Selanjutnya ada augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal, selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh terisi urin, dinding kantong kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra adalah air, garam, urea, dan sisa substansi lainnya. Misalnya pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau. Next slide. Berbagai gangguan dan proses patofisiologi pada sistem urinaria. Yang pertama ini ada infeksi saluran urogenital, biasanya disebabkan oleh bakteri Escherichia coli atau bisa disebabkan oleh Proteus, Klebsiella, dan Staphylococcus, terutama bila sedang terpasang kateter. Penyakit ini ada sistitis. Sistitis ini infeksi saluran kemih, biasanya lebih menyerang wanita daripada pria. Sistitis ini ada yang akut dan kronik. Yang akut ini urin keluar sedikit-sedikit tapi sering, dan disertai rasa sakit bila sudah menjalar ke uretritis. Nah, faktornya ini karena bisa bersetubuh, kehamilan, kandung kemih, neurogenis, ataupun pemasangan kateter. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi saluran urogenital ini yang kedua ada pilonefritis. Pilonefritis ini peradangan jaringan ginjal dan pelvis ginjal. Biasanya disebabkan oleh kuman yang berasal dari kandung kemih yang menjalar naik ke pelvis ginjal. Pilonefritis ini juga ada yang akut dan menahun. Bila yang akut ini terasa sangat sakit dengan kenaikan suhu, menggigil, dan muntah-muntah. Biasanya pengobatannya ini memberikan makanan cairan yang tawar ataupun digunakannya kemoterapi. Yang kedua ada penyakit glomerulus. Penyakit glomerulus ini ada glomerulonefritis. Penyakit ini yang disebabkan oleh infeksi di nasofaring oleh Streptococcus beta hemolytic. Biasanya lebih sering
menyerang anak-anak dengan gejala edema akut, oiguria, proteinuria, atau urin yang berwarna. Nah, penyakit ini dapat menyebabkan gagal ginjal. Yang kedua, ada sindrom nefrotik atau nefrosis. Ini juga dapat menyebabkan glomerulonefritis. Gejala ini yang dominan ini, albuminarianya ini lebih dari 3,5 gram per hari. Hal ini hilangnya protein akibat meningkatnya permeabilitas membran basal glomerulus. Yang ketiga ada penyakit obstruksi saluran kemih atau sumbatan pada saluran kemih yang disebabkan oleh pembesaran prostat itu pada pria, lalu kalau batu bisa pada ginjal, ureter, dan kandung kemih. Lalu bisa karena tumor, tumor ini bisa di mana saja atau di luar saluran kemih. Penyakitnya ini yang pertama ada hipertrofi prostat yang disebabkan karena ketidakseimbangannya hormon kelamin pria atau wanita yang terjadi dengan meningkatnya usia. Biasanya pada pria di atas 60 tahun ini, testosteron plasmanya menurun. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal ini batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih yang bisa menyebabkan nyeri pendarahan. Gejalanya biasanya nyeri perut di bagian bawah atau menyebabkan nyeri punggung dan nyeri kolik yang hebat. Pengobatannya biasanya banyak cairan yang meningkat pembentukan air kemih yang membantu membuang beberapa batu. Dan juga apabila batu asam uratnya lebih besar, dia menyebabkan penyumbatan. Yang ketiga atau yang terakhir ada hidronefrosis. Ini kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada salah satu atau kedua ginjal akibat terkumpulnya urin. Next. Sistem limfatik. Next. Sistem limfatik adalah sistem peredaran darah sekunder yang membantu mengalirkan atau mengalirkan getah bening di dalam tubuh. Getah bening limfa berasal dari plasma yang meninggalkan sistem kardiovaskular di jaringan sekitarnya. Sistem limfatik berhubungan erat dengan aliran darah. Fisiologi sistem limfatik manusia. Sistem limfatik manusia terdiri dari yang pertama saluran limfatik. Saluran limfatik adalah cairan bersih yang terdiri dari plasma yang tidak terdiri dari protein plasma dan memiliki rumah seperti cairan interstisial. Getah bening akan membawa protein plasma yang tenggelam ke dasar kapiler. Membran serosa terluas adalah peritoneum. Membran serosa memiliki hubungan yang erat dengan sistem limfatik. Kelenjar getah bening kecil, oval atau berbentuk kacang dan ditemukan di sepanjang pembuluh limfatik. Ini bertindak sebagai filter dan ditemukan di mana sel darah putih terbentuk. Kelompok utamanya ditemukan di leher, ketiak, dada, perut, dan selangkangan. Saluran limfatik ada dua saluran limfatik utama, saluran toraks dan batang saluran kanan. Yang kedua, sistem limfatik organ dan jaringan. Organ limfoid ini bertanggung jawab untuk pengumpulan dan penghancuran mikroorganisme menular lainnya di jaringan limfoid. Organ limfatik terdiri dari yang pertama sumsum merah, yang kedua kelenjar getah bening atau limfa node, yang ketiga limfa. Fungsi limfa adalah yang pertama fagositosis, leukosit, trombosit, dan mikroba di fagositosis di limfa. Yang kedua cadangan darah limfa, yang ketiga reaksi imun limfa membawa limfosit B dan T, dan yang keempat eritropoiesis limfa dan hati. Dan yang terakhir ada amandel. Fungsi sistem limfatik yang pertama mengembalikan kelebihan cairan interstisial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui kelenjar-kelenjar limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengangkut limfoid dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Dan yang terakhir, membawa lemak yang sudah terbentuk emulsi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Selanjutnya ada gangguan sistem Maaf, limfatik. izin memotong kelompok. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Baik, sekian presentasi kelompok 13 dan 14. Kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Mila.
Ada lagi yang mau presentasi? Izin menjawab, Bu. Sudah, Bu, ya. Nggak ada lagi yang presentasi. Nah, oke, masih ada waktu berapa nih? 6 menit ya? Sampai 16.40 ya? Ya, ada yang mau ditanyakan tentang materi kuliah nggak? Untuk kelompok yang tadi presentasi, masing-masing kelompok kirim makalahnya ke email saya. Di depannya nama kelompok, lalu anggota kelompoknya, di halaman belakang cantumkan pertanyaan dari temannya, namanya siapa, lalu jawabannya apa, gitu ya. Sama apa namanya, lembar penilaiannya yang kosong. Ada pertanyaan nggak tentang kuliahnya tadi? Yang ditanyakan nggak? Bingung banget ya. Hujan. Di sini hujan terus jadi bingung. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang kuliah patofisiologi, sistem muskuloskeletal dan integumen? Nanti slide-nya saya share ke teman-temannya deh. Ke yang hubungin saya tadi. Ada pertanyaan nggak dari kelas A dan kelas B? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukupkan sekian. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf. Izin mengambil dokumentasi.